Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, setelah di episode sebelumnya Ustadz Qasim meninggal dunia, lalu bagaimana, Kang, kelanjutan dari kisah tiga sekawan? Bisa nggak diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan, Kang. Oke, di video sebelumnya Ustadz Qasim meninggal. Kiai Soleh menanyakan kan ke Jamil anaknya untuk masalah tahlilannya Ustadz Qasim. Tapi ternyata Jamil tidak ingin tahlilan bapaknya, almarhum bapaknya, dipimpin atau dihadiri oleh Kiai Soleh dan reng-rengan gitu kan. Kiai Soleh pun memaklumi apa yang diinginkan Jamil, karena mungkin Jamil ini masih menyimpan dendam, dan diperjelas dengan tuduhan dari Jamil sendiri yang menuduh bahwa penyebab kematian daripada bapaknya itu adalah Kiai Soleh sendiri. Tapi Kiai Soleh, karena beliau ini dasarnya orangnya benar-benar tawadu, sangat mencintai sesama, pemaaf juga. Akhirnya beliau mengadakan tahlilan sendiri di pondok pesantren untuk menghormati almarhum Ustadz Qasim. Itu salah satu kebaikannya Ustadz Soleh. Jaranglah ada orang yang seperti itu. Nah, masalah si Jamil dan keluarganya kita tunda dulu sebentar, karena memang pasca kejadian itu tidak ada lagi kejadian-kejadian yang melibatkan keluarga dari almarhum Ustadz Qasim. Nah, kita lanjut ke cerita tokoh utama kita, Erwin, Tata, dan Rio. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pasca meninggalnya Ustadz Qasim, Kiai Soleh melakukan tahlilan di pondok pesantren. Dan memang semua santri, Ustadz Jupri, tiga sekawan, Ucup, Ucok, dan masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantrennya Pak Kiai Soleh, itu tidak ada satu orang pun yang menghadiri tahlilannya Ustadz Qasim di rumahnya. Karena masyarakat sekitar pun ikut sakit hati, karena kiai mereka yang sudah berniat baik mau memimpin tahlilannya Ustadz Qasim ditolak begitu saja. Akhirnya mengadakan tahlilan sendiri. Pagi-pagi Erwin, Tata, dan Rio seperti biasa dia lagi beres-beres di pondok pesantren kan, nyapu dan sebagainya. Ditemanin juga sama si Ucup. Nah, lagi di waktu-waktu nyapu itu, si Ucup nyamperin tuh ke si Erwin, Tata, dan Rio. Jang, ntar malam ikut mancing yuk. Wah, mancing kemana, Mang? Ada dah, pokoknya kita mancing nanti malam sama si Ucok, biar lebih seru. Ikannya banyak loh. Waduh, Mang, masa mancing malam-malam gak siang aja? Ya enakan malam lah. Kalau malam tuh suasana lebih tenang, kebanyak orang, dan ikan pun paling gampang kalau mancing malam-malam. Emang sungainya jauh, Mang, dari sini? Apa sungai itu yang dekat makamnya almarhum Ijah, bekas makamnya itu? Bukan, itu mah sungai kecil, mana ada ikannya. Ada sungai gede, memang jauh sih jaraknya dari sini. Makanya kalau mau, nanti Mang Ucup mau ngomong tuh sama si Ucok, biar dia bawa motor. Kita nanti rempetan dari sini. Bawa motor 2 aja, kalian rempet bertiga aja. Mang Ucup sama Mang Ucok. Ya kalau Pak Kiai ngizinin sih nggak apa-apa, Mang. Kan tahu sendiri, di sini kan lagi sibuk-sibuknya di pondok. Apalagi nanti malam kita juga tahlilan buat Ustadz Qasim kan di sini. Ya gampang lah, nanti Mang Ucup yang ngomong sama Pak Kiai. Masa nggak ngizinin sih? Sekali-kali kan. Kalian juga mesti tahu lah tempat-tempat liburan di sini di mana. Boleh sih, Mang, tapi cuman mancing doang, gak ngapa-ngapain lagi. Ya enggak lah, mancing doang. Kalian sih belum pernah rasain nikmatnya mancing kayak gimana. Pokoknya kalau mau, nanti Mang Ucup langsung ngomongin sama si Ucok. Kalau kalian gak mau ikut juga gak apa-apa. Memang Mang Ucup biasa mancing berdua sama si Ucok. Ya udah tuh, terserah Mang Ucup aja. Coba tanya nama Pak Kiai. Kalau ngasih izin ya kita pasti berangkat, Mang. Soalnya kan sumpah juga lah, tiap hari kita di pondok gitu kan, gak ada kegiatan lain gitu. Si Erwin ini. Akhirnya si Ucup langsung tuh nyamperin ke rumahnya Pak Kiai Soleh. Si Ucup lagi nyamperin ke Pak Kiai Soleh. Nah, si Tata nih ngomong, Win, yakin mau ikut mancing sama si Mang Ucup? Kan tahu sendiri, kalau berangkat sama si Ucup, mau ngapain aja, mau kemana aja, pasti ujung-ujungnya gak bener. Yakin dah. Udah berapa kali kan kita kelibat masalah gara-gara bareng sama tuh orang. Ya masa iya sih ketiban mancing doang masa dapat masalah?
Mancingnya juga kan bukan di kolam orang, di sungai katanya. Kan bebas kalau mancing di sungai, kata si Erwin ini. Ya boleh sih boleh, kata si Rio. Boleh lah, boleh. Daripada kan kita tiap hari pagi, sore, malam di pondok terus. Sekali-kali kan kita mancing. Lah kita kegiatan di sini juga banyaknya bengong gitu kan. Kata si Rio ini. Ya udahlah, nanti gimana nanti aja dah. Kalau Pak Kiai ngizinin ya kita berangkat, kata si Tata. Nah, si Ucup nyamperin ke Pak Kiai Soleh. Minta izin buat ngajak 3 sekawan supaya diizinin mancing bareng Ucup sama Ucok. Tapi alhamdulillah Pak Kiai Soleh pun memaklumi lah. Kasihan juga kan, Erwin, Tata, dan Rio tiap hari di pondok terus, nggak ada kegiatan apa-apa selain ngaji, bangunin anak santri, nyapu dan sebagainya. Sekali-kali boleh lah diizinin sama Pak Kiai Soleh. Nah, setelah dapat izin, si Bang Ucup langsung tuh nyamperin lagi ke si Erwin, Tata, Rio. Jang, diizinin sama Pak Kiai Soleh. Nah, boleh tuh Mang, pancingnya ada nggak? Ada, tenang, Mang Ucup aja punya 3. Belum lagi nanti punya si Ucok. Pokoknya yang penting nanti kalian pakai motor Mang Ucup aja, biar Mang Ucup sama si Ucok jalannya. Ya udah tuh Mang, nggak apa-apa lah. Mau berangkat jam berapa? Nanti habis tahlilan, gitu, kata si Mang Ucup. Nah, setelah beres bersih-bersih, si Ucup langsung tuh ngondisiin sama si Ucok buat spot mancingnya, sama nyiapin umpan dan segala macamnya, gitu kan. Singkat cerita, malam harinya setelah selesai tahlilan untuk almarhum Ustadz Qasim, tepat jam 9 malam, Ucup, Ucok, dan 3 sekawan pamitan kepada Pak Kiai Soleh untuk berangkat mancing ke sungai. Perjalanan lumayan jauh dari pondok pesantren ke tempat pemancingan itu, karena memang lokasinya di sungai besar yang mengalir di kota tempat tinggalnya si Ucup, tempat tinggalnya Kiai Soleh. Agak jauh lah, beda kecamatan loh. Tapi memang di sungai itu, selain memang sungai besar, itu terkenal banyak ikannya, kayak ikan bau, gabus, dan sebagainya. Pokoknya yang namanya ikan-ikan liar, ikan-ikan di kolam pun banyak di sungai itu. Apalagi kalau mancing malam hari. Itu bahkan banyaklah para pemancing dari luar kota yang memang sengaja nyari spot mancing di sungai itu. Tapi untuk lokasi yang akan didatangi sama Ucup dan Ucok, itu jarang ada orang yang berani mancing malam hari. Erwin, Tata, dan Rio nggak tahu hal itu. Mereka yang ngeiyain aja dah sama si Mang Ucup yang udah lebih paham situasi dan kondisi di tempat itu. Jam 9 malam berangkat tuh mereka berlima naik motor rempetan gitu kan. Kurang lebih 1 jam barulah mereka sampai di dekat pemukiman yang nggak terlalu jauh dari tempat mereka mau mancing. Nah, si Ucup yang jalan duluan kan paling depan, karena 3 sekawan Erwin, Tata, dan Rio belum paham betul jalanan daerah sana. Begitu dekat ke pemukiman, motor, masa motor bawa ke sana kan susah. Ya juga sih, ya udah dah, motor masih simpan aja di sini. Mana kuncinya? Kunci leher sekalian tuh, takut ada yang nyolong, kata yang punya rumah tuh. Nah, setelah berapa lama pamitan dah tuh
Si Ucup, Ucok sama 3 sekawan ini, mereka berjalan kaki ke tempat lokasi pemancingan. Malam hari, sampai di sana jam 10 malam, baru sampai di perkampungan itu. Dan jarak dari perkampungan ke lokasi mancing itu lumayan jauh. Setengah jam jalan kaki. Erwin, Tata, dan Rio, Ucup sama Ucok berjalan kaki melintasi jalan setapak. Dan masuknya apa? Ke hutan loh. Masuknya ke hutan. Mang, gak salah nih, kita mau mancing di mana? Kok ini jalan dari tadi kiri kanan hutan semua? Ya memang jalannya ke sini, jangan gak ada jalan lain. Untung aja kita bawa senter, Mang. Ya mesti bawa senter lah, kan malam hari kita mancingnya. Ini masih jauh gak, Mang? Lumayan lah, bentar lagi juga nyampe, kata si Ucup itu. Itu tiap ditanya bentar lagi nyampe, bentar lagi nyampe. Sampai udah bosen dah tuh si Erwin nanya. Nah, setelah beberapa lama mereka berjalan, akhirnya mereka masuk ke salah satu tanah lapang, agak lapang gitu, nggak terlalu banyak rimbunan pohon. Tapi tepat di pinggir jalan setapak itu terlihat ada bangunan. Bangunan terbuat dari kayu. Seperti saung, tapi dindingnya cuma setengah. Nggak sampai parot ke atas dah. Cuma setengah, jadi kayak pos kamling gitu dah. Dindingnya cuma separoh. Dindingnya pun terbuat dari kayu. Mang, tempat apaan ini, Mang? Oh, ini makam, Jang. Hah? Makam apaan? Ah, ntar juga tahu dah. Itu kan masih agak jauh tuh. Semakin mereka berjalan mendekat, ada plang kan? Plang yang terbuat dari besi tuh. Tiang besi, ada plangnya. Ada tulisan kan? Makam Keramat Kanduruan. Itu tulisannya kayak gitu. Mang, makam apa nih? Ya makam keramat, Jang. Astagfirullahaladzim, Mang Ucup. Gak ada jalan lain apa? Masa kita mau mancing kok jalan sini? Kita mancing ikan, mancing setan, kata si Erwin ini kan. Ya elah, ya mancing ikan lah. Mana ada orang mancing setan? Ya gak mungkin juga di sungai ada setan. Ya kebetulan aja jalannya lewat sini. Gak ada jalan lain memang gitu, kata si Ucup ini. Udah kalian tenang aja deh, tenang, kata si Ucok. Ini si Ucup ini udah biasa jalan ke sini. Yang bener, Mang Ucok, beneran. Cuman memang kalau biasanya sih kita mancingnya siang. Kita nyari suasana baru aja nih, mancing malam hari, kata si Ucok ini. Ini 2 orang sama geblegnya gitu kan, si Ucup sama si Ucok. Begitu mereka berjalan melewati makam keramat itu, Erwin, Tata, dan Rio karena memang sudah tersugesti dengan pemandangan makam keramat, mulailah mereka merasakan sesuatu yang gak enak, gak bener gitu kan. Ya karena pengaruh sugesti dan dari bayangan pikiran. Apalagi didukung sama suasana malam yang benar-benar hening, sepi banget. Terang bulan pun gak terlalu terang. Apalagi tambah rimbunan pohon di sana begitu lebat, cahaya bulan tidak terlalu masuk ke lingkungan tempat mereka berjalan. Apalagi di sekitaran makam, benar-benar gelap. Erwin, Tata, dan Rio sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh, gak enak. Mereka waktu berjalan, mereka kan paling belakang nih, yang di depan si Ucok sama si Ucup. Begitu mereka berjalan, mereka merasakan seperti ada sosok yang memperhatikan. Win, lo ngerasain gak? Ngerasain apa tak? Ini gua rasa dari tadi gak ada yang memperhatiin nih. Lah, perasaan doang kali. Serius, Win, gak percaya lo tanya aja si Rio tuh. Yuk, si Rio paling belakang kan. Yuk, lo ngerasain gak? Iya sih, gua ngerasain dari tadi kayak ada yang merhatiin kita nih. Ah, udah jangan punya pikiran macem-macem dah. Ini tuh di hutan, malam juga. Ya mau gimana lagi, Win? Emang kita ngerasain kok. Itu mereka berjalan. Kosak gitu kan. Ya apalagi yang namanya malam hari. Suara tikus jalan aja kedengarannya kenceng. Tuh kan, gua bilang juga apa? Kata si Rio ini. Ini kayak orang jalan. Berhenti dulu. Pada berhenti kan? Berhenti. Mereka dengerin ada suara seperti orang ngelangkah di rerumputan. Serak. Tuh, Win, suara apaan tuh? Waduh. Yuk, lo nengok ke belakang. Malas gua, masa gua mesti nengok sih? Lo nengok yo, lo lihat dah. Apaan tuh yang jalan di belakang? Nah, si Rio beraniin diri dah tuh karena dorongan 2 temennya ini, si Tata sama si Erwin. Dia nengok ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, gak ada apa-apa, Win. Udah jalan dulu tuh, makin jauh kita ketinggalan. Mereka kan misah, Ucup sama Ucok masih jalan terus, gak ngeliat ke belakang,
Gak tahu bahwa 3 sekawan itu pada berhenti dulu. Akhirnya mereka lanjutin jalan. Begitu mereka berjalan, tercium bau wangi. Tapi mereka nggak kenal nih wangi apa gitu kan. Cuman wanginya tuh wangi banget dah. Kayak wangi minyak-minyak yang biasa dipakai sholat tuh. Pokoknya wangi banget dah. Mereka pun kan sampai celingukan. Ini bau dari apaan sih? Kok wangi banget ya? Si Erwin. Gak tahu, Win. Makin sini kok kita makin aneh aja ya. Tadi kita ngerasa ada yang merhatiin. Ada suara orang jalan. Sekarang bau kayak gini. Ini udah alamat kebener dah. Mending kita pulang yuk. Pulang kemana? Emang lo tahu jalan apa? Kata si Erwin. Habis gimana lagi, Win? Yuk, lo kan ngerasa dari tadi. Ini ada yang aneh nih. Udah jangan banyak ngomong mulu dah. Kita cepetan lari nih. Itu Mang Ucup sama si Ucok udah jauh tuh. Udah hampir gak kelihatan tuh si Ucup sama si Ucok. Akhirnya karena mereka takut ketinggalan, takut nyasar, pada lari tunggang langgang dah tuh. Dari depan si Ucup sama si Ucok pada berhenti tuh. Karena dari tadi gak kedengeran tuh si 3 sekawan pada ngomong gak kedengeran suaranya. Makanya mereka berhenti begitu nengok ke belakang. Dari kejauhan kelihat Erwin, Tata, dan Rio lagi berlari ke arah mereka berdua. Ya Allah ya Robi, habis dari mana sih pada ngapain? Kok ketinggalan jauh amat, kalau nyasar gimana? Kan Mang Ucup nanti yang repot. Aduh Mang Ucup, bukan gitu Mang. Dari tadi kita ini udah ngerasa yang aneh-aneh. Lah aneh-aneh apa? Kita aja nih berdua gak ngerasain apa-apa kok. Biasa aja. Si Ucup ini. Masa sih Mang Ucup sama Mang Ucup gak ngerasain? Emang ngerasain apaan Jang? Kata si Ucok. Dari tadi kita jalan, Mang. Kita tuh ngerasa ada yang memperhatiin. Kita berhenti, ada suara serak, kayak orang jalan di rumput. Kita nengok gak ada apa-apa. Kita jalan lagi, malah kecium bau wangi, kayak bau minyak. Masa itu gak aneh sih? Ah, kalian ini ada-ada aja. Sugesti kalian, gara-gara tadi lewat keramat. Udah dah, jangan ngomong macem-macem. Kalau kejadian aneh-aneh gimana nanti?
Kita ini mesti benar-benar sabar. Benar-benar sabar dohir batin. Ya kalau kayak gini caranya sih Mang bukan sabar lagi, maksa kita. Kata si Erwin kan. Udah kalian tenang aja. Disinilah salah satu pelajaran kita untuk melatih kesabaran. Sok bijak tuh si Ucup. Benar-benar sok bijak. Mang, aus nih, bawa air gak? Astagfirullahaladzim. Tas Mang Ucup kan di motor. Ya Allah, Mang. Kok sampai lupa sih kita mau minum apa? Umpan dibawa, kok air minum gak dibawa sih? Ya lupa Mang Ucup, gimana lagi? Cok, kamu bawa air gak? Ya kagak, air kan di kantong kamu semua, Cok. Aduh, gimana dong nih? Mang Ucup juga haus nih. Ya gimana tuh Mang? Nyari apa kek buat kita minum? Gitu kan. Atau Mang Ucup balik aja ke tempat tadi tuh, ke motor, ngambil minum. Wah, jauh atuh Jang. Masa balik lagi ke tempat tadi? Ya habis gimana nih Mang? Kita kan mau semalaman mancing di sini, gak minum bisa pingsan kita. Udah tenang-tenang lah, kita nyari kelapa aja. Kata si Ucup ini. Ya udah sono tuh nyari kelapa. Enak juga nih malam-malam minum kelapa muda. Ya udah, kalian tenang aja di sini, kalian mancing aja bertiga di sini. Biar Mang Ucup sama Ucok yang nyari kelapa. Ya udah, terserah aja. Emang nyari kelapanya kemana Mang? Itu tuh di belakang kan banyak pohon kelapa tuh di kebun. Nyolong dong Mang. Ya nggak nyolong. Besok kalau Mang Ucup ke sini lagi baru bilang. Ya sama aja nyolong Mang. Udahlah nggak apa-apa lah. Udah biasa kok Mang Ucup nyolong di sana. Aduh Mang Ucup. Inilah kelakuan si Ucup tuh. Bener-bener parah dah. Akhirnya si Ucup sama si Ucok berangkat tuh. Bawa golok. Maksudnya mau apa? Mau ngambil buah kelapa. Buat diminum nanti bareng-bareng tempat pemancingan. Nah, Ucup sama Ucok berangkat. Erwin, Tata, dan Rio lanjutin mancing. Santai aja mereka. Sambil nunggu datangnya si Mang Ucup sama si Ucok. Nah, scan beralih ke si Mang Ucup sama Ucok. Berjalan sekitar 15 menitan, menembus rimbunnya pohon-pohon kaso, si Mang Ucup sama Ucok sampailah mereka di kebun warga. Tanah agak lapang, gak terlalu banyak rumput, cuma di sana tumbuhi pohon-pohon kelapa gitu. Punya warga di sana gitu. Dan memang kebetulan sih si kebun kelapa itu milik temennya si Ucup yang tadi dititipin motor. Makanya Ucup udah terbiasa nyolong di sana gitu kan. Wong yang punyanya juga udah tahu kalau si Ucup ke sana pasti besoknya pohon kelapa 3-4 biji mah habis gitu kan buah kelapanya. Udah nggak aneh lah gitu sama kelakuan si Ucup. Nah, si Ucok disuruh nunggu di bawah gitu kan. Cok, kamu nunggu di bawah aja, biar saya aja yang manjat ke atas. Ya terserah kamu aja deh Cup, yang penting dapat tuh air kelapa. Mau ngambil berapa nih? Yang ngambil 10 biji mah. Gak marah nanti dia. Tenang aja, udah biasa lah. Gak bakal marah. Nanti aja tinggal ngomong ke sana kok sambil pulang. Kok perlu bayarin aja nih buah kelapa. Udah terserah kamu aja Cup. Hati-hati naiknya malam nih. Kamu jatuh bisa berabe gitu kan. Tenang aja dah, pokoknya nanti kamu yang mungutin. Lihat-lihat aja benar-benar. Takutnya nanti salah mungut. Mungut apaan? Ya mungut batu gitu kan. Kata si Ucup ini. Ucup naik tuh. Trekel naik tuh. Memang agak lama naiknya. Maklum lah kondisi malam hari kan. Penerangan gak terlalu jelas. Walaupun bawa senternya bukan senter yang di kepala. Bawa senter yang dipegang aja. Ucup naik, ada barangkali sekitar 10 menitan. Barulah si Ucup nyampe ke atas. Di atas langsung nyongcol aja dia kayak monyet gitu kan si Ucup ini. Ya perintil buah kelapa. Blug. Sampai sekitar udah ada 8 mungkin kelapa yang jatuh. Ya Ucup karena memang agak lemes juga kan. Metikin buah kelapa dari atas. Dia istirahat dulu. Dari bawah si Ucok nanya kan. Cup, udah Cup? Belum Cok? Istirahat dulu nih, 2 lagi gitu kan. Kamu sambil cariin tuh yang di bawah, kumpulin, kata si Ucup kan. Ayo Ucok nyari-nyari di bawah tuh. Nyari-nyari. Memang agak pada jauh tuh larinya buah kelapa, gelinding kan. Apalagi tanahnya ada yang agak nurun dikit gitu kan. Pada ngegelinding tuh kemana-mana. Ada yang masuk ke semak kemana-mana. Tapi alhamdulillah dapat semua tuh yang 8. 2 lagi Cup, buruan. Udah mau malam banget nih, kasihan anak-anak. Ya udah bentar gitu kan si Ucup ini. Nah si Ucup metikin lagi. Tapi yang niatnya mau 10 malah lebih. Mestinya kan 2 lagi tuh. Tadi kan udah 8 yang jatuh. Blug. Gak lama, blug. Nah terakhir, blug. Kencang banget kedengarannya. Tapi anehnya suara blug yang terakhir diiringi jeritan si Ucup. Innalillahi wa inna raji'un. Ucup jatuh dari atas. Begitu jatuh, boom, aduh gitu kan. Saya kurang, ekspresi agak kurang lah. Soalnya dia pas jatuh sambil teriak.
Bilang aduh, ya wajar lah orang kesakitan jatuh dari pohon kelapa. Alhamdulillahnya Ucup nggak sampai kenapa-kenapa. Ya Allah, Cup, hati-hati dong kalau manjat sampai jatuh kayak gitu. Cok, tolongin dah. Masa malah bengong, sini tolongin gitu kan. Si Ucup lari tuh, nyamperin si Ucup. Ucup udah telentang aja dia, heho gitu kan. Nah ini Cok, gara-gara nyolong nih, gak berkah nih, makanya lu sampai jatuh kayak gitu. Ayolah Cok, bukannya lu tolongin apa? Nih badan gua remek semua gitu. Si Ucup ini, untungnya dia pas jatuh itu bukan ke tanah yang keras, lumpur, tanah lumpur, gambut gitu. Gambut kan tanah berlumpur yang biasa terendam air kalau banjir. Tanahnya gambut. Makanya si Ucup sampai agak mebes tuh badannya. Mebes separoh dia di tanah tuh. Untung gak apa-apa, Ucup masih dilindungi. Gak ada patah tulang atau apapun, gak ada. Cuma badannya remek semua. Sampai dibantu berdiri sama si Ucok. Belepotan tuh badannya tuh. Kena lumpur gitu kan. Udah Cok, lo cariin dah tuh kelapa yang 2 lagi tuh. Gua mau istirahat dulu dah gitu kan. Akhirnya sambil tertatih-tatih, si Ucup jalan ke tempat tumpukan buah kelapa tadi. Nah Ucok sendiri yang nyari-nyari 2 buah kelapa lagi. Wah, ini kelapa kayaknya pada mebes nih. Kan jatuhnya ke tanah gambut gitu kan, yang 2 itu. Ya kayaknya kelapa pada mebes nih. Dia sambil ngeraba-raba tuh di tanah. Karena memang agak berlumpur kan. Raba-raba di tanah. Nah ini nih, ketemu dah tuh. Dia langsung angkat tuh. Di kanan 1, di kiri 1. Jalan dah tuh, gak curiga apa-apa, gak ngerasa apa-apa. Jalan aja tuh ke arah si Ucup. Nah, si Ucup sambil ngerang-ngerang, mata agak terpejam, mengaduh kesakitan sambil ngurut-ngurut pinggangnya. Aduh, sakit banget sih kata si Ucup ini. Cup, dapat nih gitu kan. Astagfirullahaladzim, Cok, apaan tuh yang lo pegang gitu kan. Apa sih Cup? Ini kan buah kelapa yang tadi. Eling, Cok, eling. Lihat tuh apaan yang lo pegang. Begitu si Ucok dengar kata si Ucup suruh eling, lihat apa yang dipegang, dia ngelihat apa yang dia lihat. Yang dia lihat itu bukan 2 kelapa, bukan, tapi apa? 2 kepala. Lagi menjulurkan lidah menyeringai ke arah si Ucok. Ya kalian bayangin aja, kepala orang dipegang kayak gini, nyeringai, nyengir sambil julurin lidah ke si Ucok. Gak kaget gimana si Ucok? Langsung kontan si Ucok lempar tuh kepala, langsung lari ke si Ucup. Lari terbirit-birit. Astagfirullahaladzim, Cup. Itu tadi apaan, Cup? Gak tahu. Lo masa gak ngerasa sih yang lo pegang bukan kepala orang apa? Gak tahu, Cup. Serius yang tadi gue pegang itu kelapa, bukan kepala. Lah itu buktinya kepala orang. Aduh, gimana dong, Cup? Parah nih. Kalau ngejar gimana? Tenang aja, tenang aja. Lo duduk dulu kata si Ucup ini. Ayo duduk dulu. Akhirnya si Ucok duduk juga tuh samping si Ucup, nenangin diri kan. Sebenarnya masih takut si Ucok. Kenapa? Tempat mereka berdiam diri itu kan masih lingkungan si Ucok tadi pegang tuh kepala. Cup, yakin lo Cup gak bakal ngejar kita? Gak bakal, Cok. Tenang aja, tenang. Tenang gimana sih? Kan lo tahu sendiri tadi yang gue pegang tuh bukan kelapa, kepala orang, Cup. Tenang. Tenang gimana, Cup? Gua takut nih. Lo sih gak ngerasain pegang kepala orang kayak gimana. Tenang, Cok, tenang. Gua udah tahu ini bakal kejadian. Lah, tahu dari mana? Yang punya kebun pernah ngomong ke gua. Pernah ngomong dulu. Kalau di kebun ini, itu kalau ada yang nyolong, pasti bakal ketemu sama yang gituan. Kalau nggak kuntilanak ya kayak gitu tuh. Lah kenapa lo masih nekat nyolong di sini? Ya gimana lagi, nggak ada lagi tempat. Yang ada kan cuma di sini. Astagfirullahaladzim, Ucup. Kenapa sih, Cup? Hidup lo tuh bikin kita apes. Bikin semua orang yang dekat sama lo tuh apes. Ya gimana lagi, Cok? Udahlah, jangan banyak ngomong. Nih ambilin kelapa nih, kita bawa ke anak-anak gitu. Ternyata si Ucup itu memang sering ngalamin kejadian di situ. Karena kata yang punya kebun, itu kebun memang sengaja ditanamin, dijaga sama bangsa jin buat nakut-nakutin orang yang niat nyolong di kebunnya itu. Gak tahulah jenis yang ditanamnya seperti apa, tapi memang itu yang terjadi. Dan bukan cuma Ucup atau Ucok yang ngalamin hal itu. Orang-orang sekitar perkampungan sih yang punya kebun, kalau ada yang memang sengaja lewat sana, lewat maghrib aja tuh,
Pasti mereka sering lihat penampakan kayak gitu. Kadang ada kelapa jatuh menggelinding lewat di depan mereka. Begitu mereka lihat atau mereka niat pungut, bukan kelapa, tapi kepala orang. Ini sudah bukan hal aneh di kebun kelapa itu. Tapi ini si Ucok memang kebetulan aja lagi apes karena baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Kepala orang yang dipegang tuh, bukan kelapa. Tapi si Ucok nenangin diri, tenang, santai. Karena dia sudah sering kejadian kayak gitu. Kayaknya kelapa yang 8 buah tuh dibawa langsung ke tempat pemancingan tadi. Berjalan beberapa menit sampailah mereka ke tempat anak-anak mancing. Dan kelihatan tuh si Erwin lagi ngelepas ikan. Udah dapat ikan nih. Wah, Jang, udah dapat nih. Dapat, Mang, alhamdulillah. Mana kelapanya, Mang? Nih, kelapanya nih. Kalian buka aja dah sendiri. Oh, enak nih kayaknya nih jam segini minum kelapa gitu kan. Langsung udah tuh dibuka sama Erwin, Tata, dan Rio. Setelah itu mereka minum air kelapa, mereka lanjutin mancing tuh sambil ngomong ngareng ngidul gitu kan. Lama-lama bosan ngobrol, akhirnya pada diem. Lagi hening, suasana sepi, hening, pada diem, fokus ke mata pancing masing-masing. Tiba-tiba mereka dikagetkan sama suara kakek-kakek dari arah belakang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Siapa sih? Pas nengok ke belakang, ada kakek-kakek setengah bungkuk pakai baju hitam. Astagfirullahaladzim. Ki, ngagetin aja, Ki. Aki lagi mancing di sini? Enggak, Aki mah gak mancing. Memang Aki udah biasa aja ke sini. Oh, lagi ngambil pasir ya, Ki? Senyum aja tuh si Aki-Aki. Cuman senyum doang, gak jawab apa-apa. Nah, di pikirannya si Erwin, Tata, dan Rio memang mungkin itu orang penambang pasir sungai gitu kan. Karena gak jauh dari tempat mereka mancing, di bawah sungai, di sebelah kanan, agak jauhan dari tempat mereka, itu ada perahu tertambat di pinggir sungai. Perahu yang biasa dipakai buat nambang pasir tuh. Udah lama mancing di sini, kata tuh Aki-Aki. Lama sih, Ki, dapat banyak. Lumayan, Ki. Nanti juga dapat banyak kok, kata si Aki-Aki. Yang penting sabar aja. Kalau mancing di sini, yang penting sabar. Nanti pun pasti dapat ikan banyak. Ya, Ki, mudah-mudahan aja nih dapat ikan banyak. Dari tadi kita cuma dapat 3 ekor, kata si Erwin ini. Iya, nanti pokoknya lewat tengah malam pasti banyak ikan di sini. Memang biasanya kayak gitu. Nah, Aki sendiri ke sini, sendiri atau Aki mah udah biasa ke sini. Ke perahu tuh ke sana gitu. Kata si Aki-Aki. Emang gak takut, Ki, ke sungai jam segini sendiri? Ya udah biasa Aki mah. Wong Aki kan tinggalnya daerah sini. Oh, tinggal daerah sini, Ki. Pantesan tuh udah biasa ya Ki ke sini. Udah biasa, Jang. Kata si Aki-Aki itu. Ya udah sok, lanjutin mancingnya. Aki mau ke sana dulu, kata si Aki-Aki ini. Akhirnya si Aki-Aki jalan lagi tuh. Tapi anehnya, walaupun berjalan kaki, itu kan di sana rimbun, semak, pohon kaso. Kalau ada orang lewat pasti bersuara kan, krek-krek gimana gitu lah. Ada suara pasti. Tapi anehnya ini nggak bersuara sama sekali. Dan suara langkah kaki si Aki-Aki itu pun nggak terdengar sama sekali. Tapi karena memang mereka nggak terlalu menganggap si Aki-Aki, nggak terlalu memperhatikan si Aki-Aki, mereka biasa
aki-aki tadi yang menegur mereka dari arah belakang itu sudah berdiri di samping sungai itu. Erwin, Tata, dan Rio pun sontak melirik ke arah kanan. Senter mereka pun mereka sorotin tuh ke aki-aki. Wah, iya tuh Mang, itu aki-aki mau ngapain tuh? Gak takut apa tuh? Kata si Erwin ini. Semakin lama mereka perhatikan, si aki-aki itu bukan cuma berdiri, tapi perlahan-lahan melangkah, berjalan ke arah bibir sungai, bukan ke perahu, tapi ke arah air sungai. Loh, tuh aki-aki mau ngapain tuh? Kok malah mau ke air? Kata si Erwin ini. Semakin lama diperhatikan, aki-aki itu memang berjalan perlahan-lahan ke bibir sungai. Lalu si aki-aki itu melirik tepat ke arah Erwin, Tata, Rio, Ucup, dan Ucok. Kelihatan banget tuh sama senter melirik ke arah mereka berlima sambil tersenyum. Lalu apa yang terjadi? Setelah melirik ke arah mereka berlima, pandangannya fokus kembali ke depan. Tiba-tiba si aki-aki itu loncat ke arah sungai. Sontak kaget mereka berlima kan. Astagfirullahaladzim, Ki, gitu kan. Waduh, itu aki-aki bunuh diri. Kata si Erwin. Waduh, itu aki-aki bunuh diri. Tolongin Mang, tolongin, gitu kan. Kata si Erwin ini. Akhirnya mereka berlima sontak berdiri, berusaha berlari ke arah si aki-aki loncat tadi. Mereka berlari tunggang langgang dengan maksud apa? Mau nyelamatin tuh aki-aki. Begitu mereka berdiri di pinggir sungai, tepat di atas perahu, di atas lokasi tuh aki-aki loncat. Mereka nyorotin senter ke sungai. Yang mereka lihat apa? Bukannya aki-aki yang mengambang, tapi yang mereka lihat tepat di sungai, lokasi pas si aki-aki itu loncat, itu seekor buaya. Gede banget. Astagfirullahaladzim, Mang, lihat Mang itu Mang. Kata si Erwin. Apaan Jang? Itu lihat, itu buaya tuh buaya. Ternyata si sosok aki-aki tadi yang loncat itu berubah menjadi seekor buaya. Makin kaget, takutlah mereka berlima. Sampai mereka udah gak inget apa-apa, pada buru-buru lari mau pulang. Sampai pancingan mereka pun mereka tinggalkan. Benar-benar takut. Ada aki-aki loncat malah berubah jadi seekor buaya. Mereka lari tunggang langgang. Mereka benar-benar berlari udah gak lihat jalan. Yang penting mereka lari aja tuh, ngejauhin tempat lokasi tadi. Mereka lari terus. Begitu mendekat ke arah keramat kanduruan itu. Tanpa sengaja, Erwin menoleh ke samping kanan. Senter masih dia pegang, tangannya pun senternya ikut menyoroti ke sebelah kanan sambil berlari. Apa yang dilihat Erwin? Tepat di samping saung itu, saung tempat keramat itu, saung makam keramat itu, sosok si aki-aki bungkuk tadi sudah berdiri di samping tiang. Padahal jelas-jelas tadi si aki-aki itu loncat, berubah jadi seekor buaya. Tapi begitu Erwin melihat ke arah keramat, dia lihat sendiri. Sampai dia yang tadinya berlari berdiri langsung diam. Mang, lihat, kata si Erwin. Begitu Ucok melirik ke samping kanan, Ucok dan Rio sama Tata, mereka semua melihat bahwa si kakek-kakek bungkuk tadi, si aki-aki bungkuk yang memakai baju serba hitam, itu sedang berdiri tepat di tiang saung itu, sambil ketawa tergelak-gelak, seperti menertawakan kelakuan mereka berlima. Melihat sosok si aki-aki itu yang ketawa keenakan seperti mengejek, Erwin, Tata, Rio, Ucup sama Ucok langsung ngibit mereka. Lari sekuat tenaga pontang-panting. Sampai-sampai si Ucup senternya jatuh. Saking takutnya, mereka berlari udah gak tentu arah. Tapi alhamdulillah mereka berlima sampailah ke jalanan aspal. Yang memang jalan itu menuju ke perkampungan tempat si Ucup nitipin motor di temannya itu. Mereka langsung berlari ke arah perkampungan. Sampai di rumah temannya Ucup langsung gedor-gedor pintu. Assalamualaikum. Kenceng banget tuh. Sampai keluar tuh yang punya rumah. Astagfirullahaladzim, Cup, eling apa? Jam segini kok teriak-teriak gangguin orang tidur? Ngapain? Mau ngapain? Waduh, parah dah. Emang kalian ini kenapa sih? Kok pada heboh kayak gitu? Waduh, bukan heboh lagi dah. Shock kita bener. Shock apaan? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh. Duduk, minum dulu. Dikasih minuman lah tuh sama yang punya rumah. Nah, cerita ada apa sih? Ada apa? Gini nih, tadi maaf ya. Tadi kan gua nyolong kelapa lo. Kebiasaan lo, Cup, nyolong kelapa gua. Berapa kelapa yang lo bawa tuh? 8.
Tadinya sih 10, udah 10 sih jatuh 2. Tapi harus dilihat bukan kelapa. Ya wajar lah, lo nya sih nyolong, gak bilang-bilang. Makanya digangguin kan sama tuh penghuni kebon. Nah terus, bukannya lo udah biasa digangguin kayak gituan? Ya biasa nih, ini yang paling aneh nih. Apa? Kita nih lihat kakek-kakek loncat ke sungai. Tapi pas kita kejar, kita samperin, yang kita lihat bukan orang. Apa? Buaya. Oh iya. Terus? Nah kita kan lari tuh, takut kita. Siapa yang gak takut coba? Orang loncat mau kita selamatin malah jadi buaya. Kita lari pas di keramat tuh, keramat kanduruan. Apa emang keramat kanduruan? Ya itu, si kakek-kakek bongkok udah ada di keramat. Gimana kita gak sampai takut? Ya wajar aja lah. Kalian sih kok mancing ke sana malam-malam. Kan udah dibilangin nanti ada apa-apa. Ya kirain gak bakal gituan. Ya tahu sendiri kan Cup, itu tempat. Lo mancing emang sebelah mana? Dekat pohon loa. Apalagi di pohon loa. Itu kan tempat dia main. Siapa? Ya itu kakek-kakek. Itu memang penunggu sana, Cup. Ya Allah ya Robi, ampun dah. Gak lagi-lagi dah main ke sana. Ya ngapain juga main ke sana? Itu kan bukan tempat main, Cup. Aduh, gimana dong? Pancingan kita kan ketinggal di sana, kata Sucok. Udahlah, tenang masalah pancingan, biar saya ngambil besok gitu, kata yang punya rumah. Aduh, gimana dong nih, Jang? Kita mau pulang apa gimana? Pulang aja, Mang, pulang lah. Udah gak bener dah, pulang lah. Ngapain kita mau liburan yang ada malah horor kayak gitu. Udah pulang, dah pulang. Bukannya refreshing, kita malah sport jantung. Ya udah tuh, ayo kita pulang. Akhirnya ya dengan terpaksa mereka berlima pun akhirnya pulang. Pulang bukannya bawa ikan, tapi bawa cerita seram. Sampai tiba di pondok, pada rame kan tuh anak-anak santri mendengar cerita Erwin, Tata, Rio, Mang Ucup sama si Ucok. Lalu, apakah yang akan dialami oleh 3 sekawan, Erwin, Tata, dan Rio, setelah mereka mengalami pengalaman yang benar-benar horor? Apakah ada lagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan alam gaib, dengan bangsa jin dan sebagainya? Kita saksikan di video selanjutnya.